Shalom kekasih Tuhan, saya percaya kekasih Tuhan selalu diberkati Tuhan dimanapun kekasih Tuhan berada. Saya percaya kekasih Tuhan diberkati dengan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah dimanapun kekasih Tuhan berada. Nah kekasih Tuhan, hari ini kita akan belajar dari satu tema firman Tuhan, yaitu karakter orang percaya di tengah badai. Nah sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau belajar firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus berikan bagi kami roh hikmat akal budi supaya kami dapat mengerti firman Tuhan yang kami pelajari. Dan bukan hanya mengerti, namun kami melakukan firman itu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Karakter orang percaya di tengah badai. Kita buka di dalam 2 Korintus 11 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Ayat yang ke-27. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Ayat yang ke-28. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Ayat yang ke-29. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Nah Bapak Ibu kekasih Tuhan yang diberkati Tuhan, dalam perjalanan hidup Rasul Paulus, setelah dia bertobat, dia sering diancam bahaya dan badai dalam hidupnya. Itu sangat jelas kita lihat di dalam ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Di sana dikatakan, dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun dan bahaya-bahaya lainnya. Itu sangat jelas di dalam kedua ayat itu. Nah kekasih Tuhan, lengkap sudah penderitaan yang dialami Paulus. Kalau kita lihat di dalam kedua ayat di atas, dia menghadapi bahaya, badai, musibah yang mengancam perjalanan hidup dan pelayanannya. Dia banyak menghadapi bahaya di dalam kehidupannya dan di dalam pelayanannya pada saat itu. Nah kekasih Tuhan, satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa di tengah-tengah badai hidup yang kita hadapi, Tuhan sedang membentuk karakter kita. Nah ini yang penting. Di tengah badai yang saat ini kita hadapi, Tuhan sedang membentuk karakter kita, agar supaya karakter kita ini sama seperti karakter Kristus. Nah kekasih Tuhan, kita akan melihat bersama-sama karakter apa yang muncul dari Rasul Paulus ketika dia menghadapi badai di dalam hidupnya. Karakter apa yang muncul? Karakter yang pertama, yaitu dia semakin bekerja keras. Di dalam ayat yang ke-27 bagian A sangat jelas dikatakan, aku hanya berjeri lelah dan bekerja berat. Garis bawahi kalimat ini kekasih Tuhan. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Nah kekasih Tuhan, Paulus tidak patah semangat, tidak bermalas-malas, tetapi justru dia semakin bekerja keras, alias semakin semangat bekerja. Dia tidak malas-malas. Keadaan bahaya, musibah yang dia hadapi tidak membuat dia bermalas-malasan, tidak membuat dia patah semangat. Justru dia semakin bekerja keras. Di dalam ayat itu sangat jelas. Ayat yang ke-27 bagian A itu sangat jelas. Nah Paulus tidak membiarkan badai itu menguasai dia, tetapi justru Paulus menguasai badai itu. Buktinya apa? Dia semakin bekerja keras. Sangat jelas. Dia semakin bekerja keras. Karakter inilah yang seharusnya keluar dari hidup kita ketika kita menghadapi badai saat ini. Jangan kita malas-malas. Justru di tengah-tengah badai inilah
kita harus bekerja keras lebih lagi. Nah, kekasih Tuhan, di tengah-tengah badai yang saat ini kita hadapi, jangan membuat kita tambah malas, masa bodoh, patah semangat, putus asa, dan lain sebagainya. Tetapi kita harus semakin rajin bekerja keras, lebih semangat lagi. Nah, itu yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita di tengah-tengah badai yang kita hadapi saat ini. Jangan sampai badai yang kita hadapi membuat kita bermalas-malasan, tidak mau bekerja, malas bekerja. Jangan sampai itu terjadi. Justru di tengah-tengah badai seperti inilah kita harus lebih lagi bekerja keras, seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus ketika dia menghadapi badai di dalam kehidupan dan pelayanannya. Nah, kekasih Tuhan, kita harus bekerja keras lebih lagi di tengah-tengah badai yang saat ini terjadi. Karakter inilah yang Tuhan inginkan ada keluar dari kehidupan kita di tengah-tengah badai saat ini. Nah, kekasih Tuhan, kita akan melihat karakter yang kedua yang muncul dari kehidupan Paulus ketika dia menghadapi badai. Karakter yang kedua yaitu peduli terhadap orang lain, alias Paulus tidak egois. Nah, di dalam ayat yang ke-28 sangat jelas dikatakan, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Nah, kekasih Tuhan, ayat ini sangat jelas menunjukkan bahwa Paulus peduli terhadap orang lain. Dikatakan memelihara semua jemaat-jemaat. Nah, kekasih Tuhan, di tengah-tengah badai justru Paulus semakin memperhatikan orang lain. Dia tidak egois, tetapi dia memperhatikan jemaat. Sangat jelas di dalam ayat yang ke-28. Memelihara semua jemaat-jemaat. Nah, ini sangat jelas menunjukkan bahwa di tengah badai Paulus justru memperhatikan, peduli terhadap orang lain. Dia tidak egois. Nah, kekasih Tuhan, di tengah-tengah badai yang kita hadapi saat ini, karakter kita sedang dibentuk oleh Tuhan. Mungkin dulu kita adalah orang yang egois, tidak memperhatikan orang lain, tidak peduli terhadap orang lain di sekitar kita. Saat inilah Tuhan sedang memperbaiki, Tuhan sedang menguji karakter kita, Tuhan sedang membentuk karakter kita. Apakah kita peduli sama orang lain atau tidak? Nah, kekasih Tuhan, yang Tuhan inginkan dari kita yaitu kita peduli terhadap orang lain di tengah-tengah badai yang saat ini kita hadapi. Itu yang Tuhan inginkan dari karakter kita di tengah-tengah badai yang saat ini kita hadapi. Nah, kekasih Tuhan, marilah kita peduli terhadap orang lain, karena karakter seperti itulah yang diharapkan Tuhan dari kehidupan kita di tengah-tengah badai yang saat ini kita hadapi. Nah, kekasih Tuhan, jangan jadi orang yang egois, jangan jadi orang yang tidak peduli terhadap orang lain. Di tengah-tengah badai inilah kita harus menunjukkan kepedulian kita terhadap orang lain agar supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita melihat karakter yang ketiga yang muncul dari kehidupan Paulus ketika dia hidup di tengah-tengah badai. Karakter yang ketiga yaitu Paulus bersimpati dan berempati. Nah, di dalam ayat yang ke-29, 2 Korintus 11 ayat yang ke-29, demikian firman Tuhan, jika ada orang lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Nah, kekasih Tuhan, ayat ini sangat jelas menunjukkan bahwa Paulus sangat bersimpati dan berempati terhadap orang lain dan jemaat yang dia layani saat itu. Nah, kekasih Tuhan, ketika Paulus melihat orang lemah, susah, orang yang tersandung, dia turut sedih, dia turut berduka dan lain sebagainya. Dia mengambil bagian, dia turut merasakan apa yang dirasakan oleh jemaat Tuhan dan orang lain pada saat itu. Paulus ikut merasakan apa yang dirasakan saudara-saudara seimannya pada saat itu. Dia bukan orang yang egois, dia turut merasakan, dia bersimpati dan berempati terhadap jemaat Tuhan, saudara-saudara seiman pada saat itu. Nah, kekasih Tuhan, dalam kondisi yang terjadi sekarang ini, karakter kita sedang diproses Tuhan supaya kita memiliki karakter yang bersimpati dan berempati kepada sesama saudara seiman kita, seperti yang dilakukan Tuhan Yesus dan Rasul Paulus pada saat itu. Kita harus meneladani apa yang dilakukan Tuhan Yesus
dan Rasul Paulus di dalam firman-Nya. Oh, sangat bersimpati dan berempati kepada orang lain, saudara-saudara seiman kita. Nah, kekasih Tuhan, kita harus saling memperhatikan dan turut merasakan apa yang dirasakan saudara-saudara seiman kita. Jangan kita merasa bahagia di atas penderitaan orang lain. Ada banyak sekali orang yang merasakan kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Biarkan orang menderita, yang penting saya bahagia. Biarkan orang susah, yang penting saya bahagia. Itu yang terjadi saat ini. Oleh sebab itu, kekasih Tuhan, di tengah-tengah badai saat inilah karakter kita sedang dibentuk. Apakah kita bersimpati dan berempati kepada orang lain dan saudara-saudara seiman kita? Disinilah Tuhan sedang membentuk karakter kita. Kekasih Tuhan, marilah kita bersimpati dan berempati terhadap saudara-saudara seiman kita dan orang-orang di sekitar kita. Itu yang Tuhan inginkan. Nah, kekasih Tuhan, karakter yang diharapkan Tuhan di tengah-tengah badai yang sekarang ini kita hadapi, yaitu karakter semakin bekerja keras, semakin semangat, jangan patah semangat, jangan putus asa. Tetapi kita semakin bekerja keras dan semakin semangat lagi di tengah-tengah badai yang saat ini kita hadapi. Kita semakin peduli terhadap orang lain, jangan egois. Dulu kita mungkin orang yang egois, tidak peduli sama orang lain, tetapi justru saat inilah Tuhan ingin agar supaya kita peduli terhadap orang lain, jangan jadi orang yang egois, dan kita harus semakin bersimpati dan berempati kepada saudara-saudara seiman kita. Itu yang Tuhan inginkan. Oh, itu yang Tuhan harapkan. Karakter seperti itulah yang Tuhan harapkan dari kita di tengah-tengah badai yang saat ini kita hadapi. Mari kekasih Tuhan, kita semakin bekerja keras, semakin semangat lagi, semakin peduli terhadap orang lain, dan kita semakin turut merasakan, berempati dan bersimpati terhadap saudara-saudara seiman kita dan orang-orang di sekitar kita yang saat ini mengalami musibah. Itu karakter yang diinginkan Tuhan yang harus muncul dari kehidupan kita anak-anak Tuhan di tengah-tengah badai yang saat ini terjadi. Nah, kekasih Tuhan, ketika karakter ini muncul, maka saya percaya kehidupan kita akan dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, di tengah badai inilah karakter kita sedang dibentuk oleh Tuhan agar supaya menjadi karakter seperti Kristus dan seperti apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah belajar firman Tuhan. Biarlah di tengah-tengah badai yang saat ini kami hadapi, karakter kami menjadi karakter seperti Kristus dan seperti apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah badai ini Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Mampukan kami Tuhan, bentuk kami menjadi orang-orang yang layak di hadapan Tuhan, menjadi orang-orang yang sempurna di hadapan Tuhan. Biarlah di tengah-tengah badai ini karakter kami menjadi karakter seperti Kristus dan seperti apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Berkati kami Tuhan saat ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, dan Tuhan tolong setiap kami untuk menghadapi badai yang saat ini terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.